Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik dan luar biasa. Tadi sudah berdoa? Sudah, Bu. Belum atau sudah? Belum. Belum. Ibu ajak kita semua untuk berdiri. Kita memulai pembelajaran kita dengan berdoa. Siapa yang mau pimpin doa? Desi. Kita berdoa yang baik dan benar. Baru mulai ya. Tuhan untuk dunia. Selamat belajar, Bu. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan dulu kita semua. Ibu absen dulu ya. Ya. Ketika ibu panggil namanya, silakan jawab hadir. Oke. Audensia Rospita Rambu, Hadir, Bu. Karisa Natalin Naringbuku, Hadir, Bu. Francisca Lasridoe, Hadir, Bu. Kristo Tomus Gua, Hadir, Maria Marcela Mamo, Hadir, Bu. Petrus Filki Rampe, Hadir, Bu. Yohanes Frederick Rembo, Hadir, Bu. Yohanes Sylvester Mamu, Hadir, Bu. Yohanes Vianney Kere. Hadir, Bu. Oke, ini hari-hari semua ya? Ya, Bu. Oke, tingkatkan terus kehadiran kalian supaya tidak tertinggal pelajaran. Selanjutnya, Ibu mau buat kesepakatan kelas. Ibu yang buat atau adik-adik yang buat? Oke, Caca bilang kamu yang buat. Caca mau kesepakatan yang bagaimana? Menjaga kelas tetapi Oke, Edon bilang menjaga kelas tetap rapi. Siapa lagi? Oke, Filki bilang mendengarkan penjelasan guru. Apa lagi? Saling membantu. Apa lagi? Oke, ketika guru berbicara, murid mendengar. Dan ya, oke, menjaga kelas tetap bersih dan rapi. Dan ibu tambah satu. Ketika adik-adik mau menjawab pertanyaan atau mau memberikan pertanyaan kepada guru itu harus angkat tangan. Sepakat tidak? Oke, ibu ajak kita berdiri lagi. Kita nyanyi dulu satu lagu nasional. Ya, Tele. Mau nyanyi lagu apa? Iya, Garuda Pancasila. Tele pimpin sudah. Garuda Pancasila 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur santasa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, tepuk tangan dulu kita semua. Silakan berdiri, silakan duduk. Oke, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, Ibu mau tanya dulu pada adik-adik. Kira-kira hal apa saja yang adik-adik lakukan ketika sudah sampai di sekolah, di lingkungan sekolah kita ini? Kesepakatan kelas. Oke, Caca. Pilih sampah. Ada lagi? Ketika kita berada di lingkungan sekolah dari datang pagi sampai kita pulang lagi ke rumah itu kita buat apa saja? Iya. Masya. Ape. Ya, Desi.
Ya, Lasri. Membersihkan taman sekolah. Oke adik-adik, dari jawaban adik-adik tadi seperti Caca tadi apa? Pilih sampah, apel pagi, membersihkan kelas, itu semua itu tuh sudah tertuang dalam aturan sekolah. Jadi hari ini adik-adik kita mau belajar tentang norma atau aturan. Dengan tujuan pembelajaran itu adik-adik bisa tahu apa saja norma dan aturan di masyarakat. Setelah adik-adik tahu apa saja norma yang ada di masyarakat, norma atau aturan yang ada di masyarakat, adik-adik tahu contoh penerapan dari norma-norma tersebut serta sanksi-sanksinya. Bisa tidak? Bisa. Kita mau belajar apa hari ini? Belajar norma aturan. Iya, kita mau belajar norma dan aturan. Oke, Ibu mau tanya dulu. Adik-adik tahu tidak pengertian dari norma? Caca? Oh, Caca tidak tahu. Tadi itu kan Ibu bilang norma atau aturan. Jadi adik-adik, norma adalah kebiasaan atau aturan yang menjadi pedoman berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Norma adalah apa? Kebiasaan atau aturan yang menjadi pedoman. Pedoman itu yang menjadi tolak ukur atau arahan dalam kita berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Norma itu aturan yang menjadi pedoman atau arahan dalam kita berperilaku setiap hari. Oke adik-adik, selanjutnya di masyarakat ini terdapat ada 4 norma. Mungkin ada adik-adik yang tahu apa saja norma-norma yang ada di masyarakat. Ya, Caca. Norma kesusilaan. Setelah itu, iya, norma agama. Tele. Ada norma kesusilaan, norma agama, terus norma Kesatuan. kesopanan. Dan yang terakhir ada norma? Iya, ada norma hukum. Jadi di masyarakat itu terdapat macam-macam norma, yaitu yang pertama ada norma kesusilaan, norma agama, norma hukum, dan norma kesopanan. Oke, jadi sekarang kita mau belajar lagi lebih jauh tentang macam-macam norma itu. Macam-macam norma. Yang pertama adalah norma kesusilaan. Norma kesusilaan berarti peraturan hidup yang berasal dari hati nurani manusia, bersifat umum atau universal, yang artinya dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Norma kesusilaan itu artinya norma yang berasal dari hati nurani manusia. Kita itu macam buat sesuatu ini benar atau tidak. Begitu adik-adik. Selanjutnya ada norma apa? Norma hukum. Oh ya, selanjutnya ada norma agama. Norma agama itu berarti pedoman yang berasal dari agama. Tunggu, stop dulu. Ibu mau tanya, di sini kamu adik-adik tuh beragama apa? Katolik. Jadi agama Katolik itu berarti berasal dari norma agama yang menjadi pedoman, berfungsi untuk mengatur perilaku manusia, berasal dari keyakinan dan nilai-nilai religius. Bisa dimengerti? Bisa. Norma agama berarti kita punya agama masing-masing. Selanjutnya norma kesopanan. Norma kesopanan artinya norma yang diadakan
mengatur pergaulan dengan landasan sikap saling menghormati. Nah, norma agama ini norma kesopanan ini berarti macam kita sikap yang saling menghormati, datang pagi, ucap selamat pagi ke bapak ibu guru, saling tangan, tidak boleh tidak boleh maki. Oke, yang terakhir ada norma hukum. Aturan yang dibuat oleh Norma hukum artinya aturan yang dibuat oleh negara dan memiliki sanksi hukum jika dilanggar. Norma hukum bersifat memaksa, sanksinya berupa ancaman hukuman. Jadi kalau adik-adik melanggar norma hukum berarti adik-adik bisa dipenjara. Mau tidak? Jauh. Tidak mau. Dari penjelasan ibu mungkin adik-adik ada pertanyaan? Tidak ada. Lanjut. Atau adik-adik mau tulis dulu? Ya, tulis dulu. Ada berapa macam norma tadi? Ada 4. Tulis sudah. Ada 4 macam norma yang ada di masyarakat. Itu yang pertama ada norma kesusilaan, norma agama, norma kesopanan, dan norma hukum. Tulis sudah. Tulis sudah. Norma kesusilaan itu berasal dari hati nurani, ini benar atau salah. Norma agama itu tuh ajaran agama, pergi sembahyang. Setelah itu ini kan bulan Maria, berarti pergi sembahyang rosario. Setelah itu kesusilaan dan norma hukum. Oke, lanjut. Sudah toh? Sudah. Oh, belum. Ini norma agama. Iya, ini Tulis sudah. Sudah. Sudah? Oke, lanjut lagi di norma kesusilaan. kesopanan dan norma hukum. Tulis. Norma kesopanan seperti apa? Mengatur pergaulan. Bergaul itu teman dengan anak-anak yang baik, jangan teman dengan anak-anak yang jahat. Kalau Edon berteman dengan orang pencuri, nanti Edon jadi pencuri. Kalau rajin pergi sembahyang, berarti Edon juga jadi orang yang rajin pergi sembahyang. Ya, tulis sudah. Oke, sudah atau belum? Sudah atau belum? Oke, lanjut. Selanjutnya ada contoh penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari beserta sanksinya. Yang pertama itu ada norma agama. Di norma agama ini, contoh penerapannya itu kita menunjukkan sikap menghormati perbedaan agama dan kepercayaan. Contohnya di sini sekolah kan ada yang beragama Islam toh? Nah, kamu yang beragama Katolik bisa menghormati yang beragama Islam yaitu Latifah.
Yang kedua ada melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut. Seperti kita nanti hari Kamis kan ada misa kenaikan. Kita harus melaksanakan ibadah tersebut, yaitu pergi ke gereja. Tidak boleh tidak ada yang pergi ke gereja. Kalau kalian melanggar penerapan dari norma agama itu, terdapat sanksi, yaitu dosa atau hukuman dari Tuhan. Mau? Ya, makanya jangan melanggar norma atau penerapan norma agama. Bisa? Bisa. Oke. Selanjutnya ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan. Contoh penerapannya itu menjenguk teman yang sedang sakit. Misalnya di sini ada yang sakit, Yuki sakit. Nanti mungkin teman-teman lain setelah pulang sekolah bisa menjenguk Filki yang sakit. Yang kedua, selalu mengedepankan sikap jujur. Tidak boleh berbohong. Ya. Siapa yang biasa berbohong di sini? Ya? Masa bohong apa? Masa biasa bilang, nih saya ini capek, padahal sudah capek. Jika ini adik-adik melanggar norma kesusilaan ini, terdapat sanksi. Kalau adik-adik macam berbohong tadi, adik-adik pasti ada rasa malu dan penyesalan. Oke, selanjutnya ada norma kesopanan. Contoh penerapannya seperti apa? Orang lain. Ya, jangan ibu sementara berdiri di situ, mereka dari sana dengan buru-buru senggol lagi ibu, tidak boleh. Setelah itu menyapa guru saat bertemu. Ini ibu pas pulang ke bawah lihat anak-anak tidak ada ucap selamat pagi ibu, macam pester. Ibu ke pester ke rumah, dia ini lihat ibu ini macam tidak kenal tuh. Setidaknya bilang selamat siang ibu, harus saling menyapa. Setelah itu kalau adik-adik melanggar penerapan norma kesopanan itu, terdapat sanksi, yaitu teguran atau dikucilkan oleh orang lain. Maksud dari dikucilkan tuh seperti Caca tidak ada teman, banyak teman-teman yang tidak mau teman dengan Caca. Selanjutnya contohnya Caca. Selanjutnya ada norma hukum. Norma hukum itu contoh penerapannya itu seperti selalu menaati peraturan sekolah. Tadi yang adik-adik bilang seperti di pertanyaan ibu di awal tadi bilangnya biasa datang sekolah itu buat apa? Datang tepat waktu, membersihkan halaman. Nah, itu termasuk dalam peraturan di sekolah. Contohnya kalau di peraturan rumah apa saja? Membantu orang tua, membantu masak, cuci piring, sapu rumah. Siapa yang biasa membantu orang tua? Membantu apa? Tester, cuci piring. Membantu apa, Edo? Cuci piring. Lasri? Ya? Hah? Semuanya biasa membantu, benar, tidak bermain. Oke. Yang kedua, jika ada motor yang sementara lewat itu jalan, kita pulang sekolah itu jalan di pinggir, tidak boleh jalan di tengah jalan. Nanti kamu ditabrak oleh sepeda motor. Oke, jika teman-teman melanggar penerapan norma hukum itu, sanksinya ada denda atau hukuman penjara. Ya, silakan. Di Bravos tuh seperti jalan raya. Jalan raya. Makanya tadi dibilang kalau pulang sekolah jalannya tuh di pinggir, jangan jalan di tengah. Bisa dimengerti semua? Bisa. Oke. Kalau sudah mengerti, ibu bagikan kamu dulu ke dalam kelompok. Ini kelompok 1. Yang di sebelah ini kelompok 2. Kamu akan mengerjakan LKPD lalu mempresentasinya di depan kelas. Ya, atau tolong bentuk dalam
tepuk semangat. Siapa yang pemimpin? Ya, Edon. Berdiri sudah, Peste. Tepuk semangat. Kalau sudah tepuk semangat harus semangat. Tetap berdiri. Masih ada lagi satu tadi. Kita mau tepuk buat yel-yel Pancasila hebat. Nanti Ibu ajar dulu kamu. Ketika Ibu bilang Pancasila, berdiri dulu di tempat masing-masing. Nah, catat di situ. Ketika Ibu bilang Pancasila, adik-adik jawab hebat. Kalau Ibu bilang belajar, adik-adik jawab semangat. Lalu Ibu bilang kelas 5, luar biasa. Oke, kelompok ini coba sudah berdiri. Kita mau tepuk dulu yel-yel Pancasila. Nanti Ibu bilang Pancasila, adik-adik jawab hebat. Terus Ibu bilang belajar semangat. Terus Ibu bilang kelas 5, luar biasa. Oke, Ibu mulai ya. 1, 2, 3. Ibu mulai ya. Pancasila hebat. Belajar semangat. Kelas 5, luar biasa. Tangan untuk kita semua. Silakan duduk. Oke, sekarang duduk yang rapi. Ibu mau membagikan kalian NKPD sebentar. Per kelompok harus mempresentasikan di depan kelas. Semua kelompok ya. Kerja. Ini, Deste, Marsha. Oke, kerja sudah. Nah, ini tadi seperti penjelasan Ibu bagaimana dia ini termasuk norma apa. Oke, Ibu kasih tahu dulu lah punya petunjuk ya. Di sini nanti ada LKPD itu lembar kerja peserta didik. Dengar di sini, Peste. Lembar kerja peserta didik. Di situ di nama yang pertama ada di halaman pertama, di baris pertama ada nama anggota kelompok, adik-adik tulis dulu nama. Setelah itu kelas berapa dan mata pelajaran apa. Ya, ya. Nah, benar. Setelah itu Pak ada petunjuknya. Adik-adik baca dulu pernyataan yang sebelah bawah yang A, B, C, D. Setelah itu tuliskan huruf sesuai dengan pernyataan tersebut. Contohnya di atas tuh ada A, norma kesusilaan, B, norma kesopanan, C, norma agama, D, norma hukum. Baca dulu punya pernyataan baik-baik. Ini jawabannya apa? Baru isi di kolom sebelah itu. Oh, berarti sebelum presentasi cuma baca yang ini bisa. Baca semua. Baca terus ini sebelum. Ya. Oke. Kelompok sebelah bisa? Kelompok sebelah bisa kerja sudah. Ini ada di dalam ini. Macam ini ada di sini ini. Ini norma ini kita tahu yang dianggap benar dan salah. Itu komisi A, B, C, D gitu. Oke? Kerja sudah, kerja sama-sama. Peste. Pengaruh sosial. Lagi sedikit, makanya kamu kerja cepat supaya bisa pulang. Oke. Edon, kerja sudah. Ini. Coba kamu baca ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sudah atau belum? Sudah. Oke. Nanti semua kelompok. Oke, tulis dulu nama. Tulis di sini. Nanti setiap kelompok pilih. Ada yang presentasi. Nah, ada yang ucap selamat
macam terima kasih tadi. Setelah itu bagi. Nah, ini kelompok ini siapa baca, ini siapa baca, ini siapa baca, ini siapa baca. Jangan semua baca. Ya, Bu. Nah, macam ini. Ini nanti tuh kamu belajar kok. Nah, ini macam norma yang bisa tentang pembuatan. Ini nanti siapa yang mau presentasi? Semua wajib maju. Semua wajib maju. Nanti ada yang bilang selamat pagi, selamat siang. Itu seperti moderator. Setelah itu yang orang keduanya dia presentasi bagi semua. Ya, kamu semua maju ke depan. Presentasi. Nanti kamu baca norma yang ini. Dengar sini norma yang ini. Perbuatan yang dilakukan. 20 menit. Apa? A, B, C, D. Oke. Iya nanti ini deh kerjaannya. Kamu baca dulu ini pernyataan bagi satu orang baca ini satu orang baca ini satu. Nah, kamu bagi sudah? Sudah? Sudah. Oke, semua kelompok 1 maju untuk presentasi di depan. Kelompok 2 dengar. Semua nanti semua bagi ini. Sudah bagi. Nah, kelompok sebelahnya dengar. Ya, Bu. Kelompok sebelah harus menanggapi apa yang disampaikan, apa yang dipresentasikan oleh kelompok 1. Nah, dengar ke depan. Iya. Selamat siang, teman-teman. Selamat siang, Caca. Kami dari kelompok 1 akan memprestasikan hasil kerja kelompok kami. Pertama, nama anggota kelompok kami. Pertama, saya Caca, Hilki, Asri, kelas 5, mata pelajaran pendidikan Pancasila. Perhatikan pertanyaan-pertanyaan Dengar ke depan. Sebentar kamu Tulislah menanggapi. sesuai dengan pertanyaan tersebut pada kotak yang tersedia. A. Norma kesusilaan. B. Norma kesopanan. C. Norma agama. D. Norma hukum. Pertanyaan. Dengar, harus bisa menanggapi. Pernyataan. A. Norma yang berisi tentang perbuatan yang dianggap benar dan salah oleh masyarakat di suatu daerah tertentu. Dengan B. Norma kesopanan. B. Norma yang dapat kita pelajari dari kitab suci. D. Norma agama. C. Setiap pelanggarannya akan mendapatkan sanksi yang tegas, misalnya denda atau penjara. Jawabannya adalah D. D. Kita akan merasa malu atau gelisah jika melanggar norma ini. A. Norma kesusilaan. Demikian hasil kerja kelompok kami. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sabar dulu. Sebelum kelompok 1 duduk, kelompok 2, mungkin ada pertanyaan yang mau diberikan kepada kelompok 1? Tidak. Oke, kalau tidak ada, tepuk tangan lagi untuk kelompok 1. Silakan duduk. Oke, selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2. Omong seperti kelompok 1 tadi.
ini Marsha. Selamat siang teman-teman. Selamat siang Marsha. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Tulislah huruf sesuai dengan pernyataan tersebut pada kotak yang tersedia. Pertanyaan. Pernyataan. Norma yang berisi tentang perbuatan yang dianggap benar dan salah oleh masyarakat di suatu daerah tertentu. Jawabannya apa? Kamu isi di kotak itu apa? A. Norma kesusilaan. B. Norma kesopanan. C. Norma agama. D. Norma hukum. Maksudnya yang kau jawab ini kan norma, yang B itu norma? Kesopanan. Iya, jawabannya itu norma kesopanan. Lanjut, yang kedua. Nino. Norma yang dapat kita pelajari dari kitab suci adalah norma agama. Iya. Lanjut. Yang bagian Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi yang tegas, misalnya denda atau penjara. Norma apa? Norma hukum. Oke. Selanjutnya. Dan kita akan merasa malu atau gelisah jika melanggar norma ini. Jawabannya Kesusilaan. norma kesusilaan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Mungkin dari kelompok 1 ada yang bisa beri pertanyaan atau tanggapan dari hasil diskusi kelompok 2. Ada, Bu. Tidak ada ya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Silakan duduk. Oke, mari kita bahas bersama-sama tentang LKPD kamu. Oke, Ibu kan ada beri pernyataan itu dengan dia punya kotak di sebelah. Tadi Ibu bilang istilah abjad huruf yang sesuai. Oke, yang pertama itu pernyataan norma yang berisi tentang perbuatan yang dianggap benar atau salah oleh masyarakat di suatu daerah tertentu. Itu termaksud dalam norma apa ya? Norma kesopanan. Iya, norma kesopanan. Dianggap benar atau salah itu termaksud di norma kesopanan. Oke, selanjutnya kelompok 2. Norma yang dapat kita pelajari dari kitab suci. Kalau kitab suci itu norma apa ya? Norma agama. Yang ketiga, setiap pelanggarannya akan mendapatkan sanksi yang tegas, misalnya denda atau penjara. Nah, tadi Ibu jelaskan kalau soal penjara itu di norma apa? Norma. Oke. Dan yang terakhir, kita akan merasa malu atau gelisah jika melanggar norma ini. Merasa malu macam Caca tadi. Dia ada berbuat salah, dia rasa malu. Itu di norma apa ya? Kesusilaan. Oke, di norma kesusilaan. Sudah mengerti semua? Oke, semuanya kembali ke tempat duduk semula. Ibu mau bagi kalian soal evaluasi. Ayo. Ayo cepat. Di soal evaluasi. Nah, ini kerja sendiri-sendiri supaya Ibu tahu batas mana pemahaman kamu tentang pembelajaran kita hari ini. Oke.
Oke, di situ ada pertanyaan. Kerja masing-masing. Tele, kerja masing-masing. Duduk sudah, pakai duduk. Kerja masing-masing. Nah, di situ kan ada soal pilihan ganda. Nanti kamu silang saja mana yang menurut kamu benar. Ibu kasih waktu 5 menit. Cepat, 5 menit. Ayo, kerja sendiri-sendiri kamu 3 ini. Iya, kerja. Kerja. Kerja sendiri-sendiri. Ibu kasih waktu kamu 5 menit. Itu hanya 5 nomor itu. Kerja agak cepat. Baca, pahami. Kerja sendiri-sendiri. Sudah? Sudah. Oke, sudah. Kumpul ke depan. Ibu mau periksa memang. Kumpul sudah ke depan. Cepat. Iya. Oke. Duduk kembali. Duduk kembali. Oke. Edon, cepat. Semuanya duduk baik-baik. Edon, cepat. Oke, Ibu sudah periksa. Kalian punya pekerjaan. Ternyata ada yang benar-benar sudah memahami, ada yang belum karena mengantuk mungkin sudah belajar siang-siang, ada yang salah 1, salah 2. Kira-kira kamu belum mengerti itu? Ya? Kenapa sih? Ya. Kira-kira kamu yang belum mengerti itu di materi yang mana? Kalau tentang pergi misa, itu tuh norma apa ya? Agama. Nah, norma agama ini. Ada yang jawab norma lain ini. Kalau dapat hukuman itu, di norma apa itu? Dapat hukuman. Hah? Ini pasti dia yang salah ini nih. Norma? Hukum. Norma hukum. Nah, nanti nilai kamu nanti Ibu input itu sebagai nilai individu. Oke, sekarang Ibu mau tanya kamu dulu. Ini hari kita belajar tentang apa? Norma. Apa saja norma-norma yang ada di sekitar kita tadi di masyarakat? Norma kesusilaan, norma agama, norma hukum, norma kesopanan. Oke adik-adik, bagaimana perasaan kalian ketika kita belajar hari ini? Senang kenapa? Oh, senang karena jadi tahu ada norma di masyarakat. Seperti apa norma-norma tadi. Sekarang pembelajaran kita sudah selesai adik-adik. Kamu rapikan tempat duduk, taruh kembali buku pulpen di dalam tas. Kita berdoa mau pulang karena sudah jam ini. Rapikan dulu kamu punya bangku kursi. Yang bertugas sapu itu sapu memang kelas. Jangan biarkan rombong supaya besok kita bisa belajar dengan baik lagi. Ya. Sabar dulu, Edon. Ini nih melanggar norma ini, agama ini. Model-model macam dia nih. Belum ada
teman-teman yang belum selesai rapikan bangku itu tuh. Sudah? Nah, ya, sikap berdoa yang baik dan benar. Satu orang. Ini memang melanggar semua norma-norma kesopanan. Sikap baik, sikap berdoa yang baik dan benar. Ya, Sele. Sebab aku engkau hukum terutama sebab telah menghina engkau yang maha murah bagiku. Kau menjaga segala dosa dan berjanji dengan pertolongan rahmatmu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Ya Tuhan, kasihilah orang berdosa ini. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.